Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama mendengarkan sebuah perkongsian. Perkongsian rohani, perkongsian Kristen. Perkongsian kita pada kali ini yaitu kita akan mendengar jawaban yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan sebuah pertanyaan yaitu, adakah iblis ataupun ular yang mencobai Hawa di Taman Eden? Seperti yang kita ketahui dalam Kejadian pasal 3, sangat jelas memberitahu kita bahwa di sana disebut ular yang mencobai Hawa, namun ada banyak kenyataan bahwa iblislah yang mencobai Hawa di Taman Eden pada waktu itu. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3, ayat yang pertama kita mulai membacanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita melihat, telah mendengar pembacaan tadi, dimulai dalam Kejadian 3 yang pertama, memberitahu kita bahwa ular yang mencobai Hawa di taman di Eden itu. Bahkan sangat jelas dalam ayat yang pertama memberitahu kita bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi sangat jelas di sini memberitahu kita bahwa adalah ular biasa yang mencobai Hawa pada waktu itu. Kemungkinan besar ya pada zaman pada waktu itu manusia dan hewan boleh saling berkomunikasi, saling mengerti bahasanya. Sehingga Hawa dan ular boleh berdialog, boleh berkomunikasi pada waktu itu. Namun bagaimana dengan kenyataan yang memberitahu kita dari dahulu? Ya, saya dari kecil saya sudah diberitahu bahwa iblislah yang mencobai Hawa di Taman Eden. Kenyataan ini juga adalah benar, saudara. Karena ciri-ciri, ya kita lihat di sini, ciri-ciri yang ada pada ular yang mencobai Hawa ini, yang bercerita, berdialog dengan Hawa ini adalah ciri-ciri iblis. Yaitu iblis suka memutarbalikkan firman Tuhan, perkataan Allah. Iblis suka menyalahgunakan maksud firman Tuhan itu. Iblis suka ya menipu. Inilah yang kita lihat ciri-ciri yang ada pada ular ini. Padahal kita tahu bahwa semua hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan adalah di bawah penguasaan Adam. Takluk di bawah kuasa Adam. Bagaimana mungkin si ular ini punya keberanian untuk mencobai Hawa? Ya, sebenarnya tujuan itu adalah untuk menjatuhkan Adam. Tetapi bagaimana mereka boleh menjatuhkan Adam? Ya, yaitu harus menggunakan Hawa. Orang yang paling penting, paling dekat dengan Adam, merupakan kelemahan bagi Adam. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-26 memberitahu kita bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi bagaimana mungkin ular ini yang berada dalam kuasa, jagaan, kekuasaan Adam punya keberanian untuk mencobai Hawa semata-mata untuk menjatuhkan Adam, melanggar perintah Allah. Sudah semestinya ada kuasa lain. Ya, sudah semestinya iblislah yang menunggangi ular pada waktu itu. Ya, ceritanya begini. Seperti seseorang yang ingin menjatuhkan orang lain, yang menggunakan, ya, memperdayakan seperti ingin mau menggoda seorang pria, dia harus menggunakan seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuan yang cantik yang bermulut manis untuk menjatuhkan seorang pria ini. Karena kelemahan seorang lelaki adalah perempuan. Kelemahan perempuan adalah lelaki. Jadi dia harus menggunakan orang yang cantik, yang bermulut manis, yang pandai berkata-kata. Itu contoh. Jadi kita tahu bahwa di antara hewan yang di darat dikatakan dalam Kejadian pasal 3 pertama tadi bahwa ularlah yang paling cerdik. Maka iblis tahu siapakah yang digunakannya. Ia tidak boleh langsung bersemukah dengan Hawa, maka ia harus menggunakan yang ada di taman itu. Siapa yang ada di sana? Ular yang ada di sana, yang cerdik. Ya. Lalu yang cerdik karena sudah semestinya Hawa tahu bahwa ular itu cerdik. Dan ia cerdik, pandai berkata-kata. Perkataannya boleh dipercayai padahal adalah salah. Inilah yang digunakan oleh iblis, yaitu ular. Karena kalau kita katakan bahwa iblis menjelma ataupun menyerupai ular, ataupun kalau kita katakan bahwa iblis telah merasuk ular. Tetapi mengapakah sehingga hari ini kita melihat ular menjalar dengan perutnya? Itu sesuai dengan kutukan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14 berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sampai hari ini kita melihat ular menjalar dengan perutnya. Jadi memang benar, ular yang benar yang mencobai Hawa pada waktu itu. Tetapi yang menunggangi ular itu adalah iblis. Iblislah yang mempergunakan ular yang dikatakan cerdik ini, ular yang dikatakan pandai, yang boleh dipercayai. Iblislah yang menaruhkan kata-katanya, karena ciri-ciri iblis sama seperti yang dilakukan oleh ular itu, yaitu ia memutarbalikkan firman Tuhan. Ia menyalahgunakan maksud firman Tuhan, melarang buah larangan itu untuk dimakan. Kalau kita melihat di dalam Matius, mari kita lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima, ya. Kalau kita lihat di sini, ya sama seperti apa yang dilakukan oleh ular ini. Ia menggunakan, ya, ia salah guna apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan firmankan. Yaitu dalam Matius pasal 4 ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis menggunakan ayat. Ya.
kata-kata Allah, ayat firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Tetapi tujuan maksud ayat itu diguna, ia salah guna, salah dipergunakan. Inilah ciri-ciri iblis, sama seperti ciri-ciri kata-kata ular yang mencobai Hawa di Taman Eden pada waktu itu. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, yang mencobai Hawa pada waktu itu memang benar ular, tetapi ia ditunggangi oleh iblis. Dan kita juga melihat iblis juga menerima kutukan itu, ya. Yaitu kita lihat bahwa janji Tuhan, ya. Janji Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan bukan saja mengutuk ular itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 berkata demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Janji tentang Sang Kristus yang melepaskan manusia dari dosa, dari maut. Akibat dari kejatuhan manusia yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga perkongsian kita pada kali ini menjawab pertanyaan Anda, persoalan Anda tentang siapakah, ya? Adakah iblis ataupun ular yang mencobai Hawa di Taman Eden? Jawabannya memang ular, tetapi ia telah ditunggangi oleh iblis. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.